Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Oke, kembali lagi tentang pembelajaran di pembelajaran PKN, pembahasan tentang asas kewarganegaraan. Ya. Apa namanya? Kemarin kita bahas tentang ius soli, ya, ius sanguinis. Nah, maka kita akan bahas tentang kelanjutannya. Intinya setiap negara menganut asas kewarganegaraan yang berbeda-beda ya. Tadi juga ada ius sanguinis, ada ius soli kan gitu ya. Contohnya di negara Jepang yang hanya menerapkan asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran atau ius soli. Nah, di negara Indonesia menganut kedua asas kewarganegaraan. Nah, kalau Indonesia ini dua-duanya dimasuk ya. Negara Indonesia ini menganut dari kedua asas kewarganegaraan, yaitu asas apa aja? Yang pertama ada ius soli dan ius sanguinis ya, yang berdasarkan apa? Keturunan dan kelahiran ya, Nah, berdasarkan hal di atas, ada tiga permasalahan kewarganegaraan. Yang pertama ada apatride, dan yang kedua ada bipatride, dan ketiga adalah multipatride. Ya. Apa itu? Ya, apatride itu adalah atau merupakan istilah bagi seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Misalnya orang itu tidak memiliki status kewarganegaraan. Nah, tentunya hal ini disebabkan adanya seseorang atau yang orang tuanya menganut asas berdasarkan tempat kelahiran atau iusoli. Nah, ini lebih. Namun ia lahir di negara yang menganut asas yang berdasarkan daerah keturunan ius sanguinis. Ini intinya bentrok lah ya gitu ya. Misalnya ada seseorang yang orang tuanya adalah warga negara Brazil yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, namun ia dilahirkan di negara Jepang yang menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan, ya, ius sanguinis. Maka kedua negara, baik negara asal maupun negara ia dilahirkan, menolak untuk menjadikan warga negaranya. Ya, bisa aja begitu teman-teman. Ketika apa? Ketika tadi sampaikan bahwa jika seseorang yang orang tuanya adalah warga Brazil, Brazil itu termasuk dari ius soli, ya. Namun ia dilahirkan di negara Jepang yang menurut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan atau ius sanguinis. Maka kedua negara, baik negara asalnya maupun negara ia dilahirkan, menolak untuk menjadi warga negaranya. Nah, ini bisa aja bipatride ya permasalahannya. Nah, ini masalah apartheid ini adalah masalah apa penolakan untuk menjadi warga negara. Oke, tentang apartheid tadi, di mana apa negara menolak untuk menjadi warga negara. Ketika gimana konsepnya? Ketika misal tadi disampaikan bahwa jika seseorang yang orang tuanya adalah warga negara Brazil yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, namun ia dilahirkan di negara Jepang yang menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan, maka kedua negara, baik negara asalnya tadi, negara asalnya siapa? Brazil, maupun negara yang ia dilahirkan, Jepang ya, maka menolak untuk apa? Menjadikan warga negaranya, seperti itu. Nah, ini kan permasalahan ya. Nah, ada lagi masalahnya, ada bipatride ya. Bipatride itu apa sih? Nanti kita akan coba jelaskan lagi deh untuk contohnya di akhir ya. Bipatride itu adalah istilah untuk seseorang yang memiliki keluarga negaraan ganda atau rangkap ya. Apa ya? Atau memiliki kedua kewarganegaraan. Misal hal ini dapat terjadi jika seseorang yang orang tuanya menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan ya, atau ius sanguinis, sedangkan ia sendiri lahir di negara yang menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan tempat kelahiran atau ius soli. Contohnya gimana sih? Contohnya jika seseorang yang kedua orang tuanya tinggal di negara Jepang yang menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis, waktu ia belum lahir,
dan orang tuanya pergi ke negara Brazil yang menganut asas kewarganegaraan Iusoli dan ia pun dilahirkan di negara Brazil. Nah, di sini yang jadi masalahnya. Maka ia mendapatkan kewarganegaraan dari kedua negara tersebut ya. Oke, teman-teman paham ya? Nah, nanti kita akan tuntaskan ya terkait dengan contoh-contohnya supaya teman-teman paham. Di sini ada multipatride ya. Masalah multipatride ini adalah merupakan suatu istilah untuk seorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan, bisa aja tiga gitu ya. Hal ini tersebut dapat terjadi karena seorang yang tinggal di daerah perbatasan antara dua negara atau juga karena seorang yang kedua orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Misalnya gimana? Seseorang yang ayahnya berkewarganegaraan Cina yang menganut asas ius sanguinis dan ibunya berkewarganegaraan India yang juga menganut asas ius sanguinis, namun dia dilahirkan di Kamboja yang menganut asas ius soli. Jadi gimana? Jadi ia mendapatkan kewarganegaraan dari negara ayahnya dari negara ibunya dan negara dia dilahirkan. Jadi banyak nih, ada tiga negara gitu ya. Oke. Oke ya. Setelah ini kita akan coba berikan contoh yang banyak ya tentang apa permasalahan apa permasalahan kewarganegaraan. Kalau tadi ini apatrid, negara menolak untuk jadi warga negara. Kalau bipatrid, kalau bipatrid ini mendapatkan kewarganegaraan dari kedua negara tersebut ya. Apa namanya double negara. Kalau multipatride ini apa namanya bisa mendapatkan kewarganegaraan dari negara ayahnya, negara ibunya, dan negara yang ia dilahirkan. Tergantung dari konteksnya. Nanti kita akan coba apa kita contohkan ya.